Shalom God Lovers. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita angkat pujian, kita sembah Dia, Allah yang begitu indah dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom God's Lovers, jumpa lagi dengan Anda semuanya. Dan kita akan lanjutkan tema kita. Kemarin saya membahas tentang mengasihi Tuhan. Sekarang saya akan membahas dengan mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kenapa Tuhan Yesus bilang perintah baru? Karena sebelumnya Tuhan Yesus memberikan perintah yang kurang lebih sama dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan Yesus menyebutkan itu sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kemudian sesudah itu, nah Yesus mengajarkan dalam Yohanes 13 ayat 34 ini bahwa Dia memberikan perintah yang baru. Perintah barunya di mana? Memang harus saling mengasihi, tapi ada hal yang luar biasa. Dikatakan begini, sama seperti aku, kata Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wow, kelihatannya sama perintah ini, saling mengasihi. Tetapi ternyata di dalam Yohanes 13 ayat 34 ini,
Ini ayat-ayat di mana Yesus akan segera disalibkan. Dan dia berpesan kepada para muridnya supaya saling mengasihi. Di mana saling mengasihinya itu levelnya sama, level kasihnya dengan kasih Tuhan kepada setiap kita. Perhatikan. Level atau tingkatan kita mengasihi sesama kita. Yang Tuhan inginkan adalah selevel, setingkat dengan kasih Tuhan kepada setiap kita. Ini luar biasa, ini sesuatu yang ilahi sekali. Dan Tuhan menginginkan kita mengasihi sesama bukan memakai ukuran kekuatan kita, ukuran kasih kita. Tapi ukurannya adalah sama dengan ukuran kasih Tuhan, kasih agape itu. Seperti yang lalu saya sampaikan, apakah saya mungkin melakukan mengasihi orang selevel dengan Tuhan mengasihi kita? Ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita, menebus kita, Tuhan mengampuni dosa kesalahan kita tanpa syarat, tanpa alasan, dan Tuhan menerima kita sepenuhnya. Luar biasa, Tuhan menginginkan hal yang sama ketika kita mengasihi sesama kita. Wow, ini level yang ilahi. Mungkinkah kita bisa melakukan? Sangat mungkin. Bukankah Efesus pasal yang ke-6 ayat 24? Di situ Tuhan memberikan modal yang pertama, namanya kasih karunia. Dengan kasih karunia adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita mampu melakukan firman Tuhan. Kasih karunia sudah ada sehingga kita dimampukan karena Tuhan itu fair, Tuhan itu adil. Dia akan berfirman, memerintahkan kepada kita manusia, dan kepada kita telah diberikan kemampuan untuk sanggup melakukannya. Jadi pertama telah diberikan kasih karunia sehingga kita bisa melakukannya asal kita mau taat melakukannya. Yang kedua, Tuhan memberikan kita kasih yang tidak binasa, kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Itu sudah dinyatakan kepada setiap kita sejak kita bertobat menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, makanya kasih kepada sesama itu juga bukan sekedar perasaan sayang, bukan sekedar perasaan biasa, tetapi kasih atau mengasihi sesama itu adalah merupakan mewujudkan, mengekspresikan, memanifestasikan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih karunia juga yang sudah di dalam diri kita untuk kita lepaskan kepada sesama kita. Jadi cara kerjanya bukan outside in lagi, dari luar ke dalam, tapi cara kerjanya adalah dari dalam keluar. Bagaimana itu semua sudah ada, mari kita nyatakan keluar. Jadi sekarang tinggal prakteknya, tinggal keputusan kita. Karena mengasihi itu adalah perintah, bukan sekedar perasaan suka atau perasaan enak, tapi sebuah perintah dan merupakan hukum yang terutama, hukum yang tertinggi. Gagal melakukan hukum ada konsekuensi karena kita telah melanggar hukum. Bahkan firman Tuhan mencatat dengan begitu keras. Paulus memperingatkan di dalam Roma pasal pertama dari ayat 17 sampai 27. Tapi saya akan bacakan khusus ayat yang ke-24. Kalau ada orang yang telah mengenal kasih Tuhan, yang telah mengalami Tuhan dalam hidupnya, akan tetapi dia tidak bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan dan tentunya tidak melepaskan kasih agape ini kepada sesama, maka yang terjadi adalah ayat 24 Roma 1. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Perhatikan betapa konsekuensinya ini begitu keras. Kalau kita membiarkan, kita tidak mengekspresikan kasih kepada sesama kita dengan benar, akibatnya Tuhan menyerahkan kepada apa? Wow, hawa nafsu yang liar. Bahkan di sini dalam ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasannya setimpal untuk kesalahan mereka. Homoseksualitas, gay. Saya kalau bicara seperti ini bukan berarti saya membenci mereka yang menyukai sesama jenis. Saya mengasihi Anda. Tapi apa yang Anda lakukan itu adalah konsekuensi dosa. Itu pelanggaran, kekejian di hadapan Tuhan. Mari mengambil keputusan bertobat. Terimalah anugerahnya, terimalah kasih karunia-Nya.
supaya kita bisa hidup dalam kebenaran dan mulai mempraktikkan mengasihi sesama manusia sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Ketika kita tinggal dalam keadaan ini, kita akan bebas dari kepahitan, kita akan bebas dari segala kebencian, kita akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Allah, sehingga kerajaan Allah betul-betul memerintah. Karena kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pilihan tentu di tangan kita sendiri. Mari kita melakukannya, karena ini perintah Tuhan, dan alami kerajaan sorga nyata dalam hidup setiap kita. Mengasihi sesama kita dengan bukan level manusia, tapi level Tuhan sendiri, sebagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang mengalami kepahitan, kebencian, sekarang Tuhan menyatakan kasih karunia, Tuhan menyatakan kemurahan-Mu yang sudah ada dalam setiap mereka untuk kami sanggup melepaskan pengampunan. Dan mulai saat ini anugerah-Mu memampukan kami mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami dalam level Tuhan. Aku berdoa mereka hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, dimerdekakan dari kepahitan, dimerdekakan dari segala kebencian, tapi hidup dipenuhi dengan kasih agape, dan dunia melihat kami semua adalah murid-murid Tuhan. Kami lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God's lovers. Kalau Anda diberkati dari siaran ini, silakan share kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati.